Kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ekstremitas kaudalis sisi medial. Gimana mungkin ya? Vloggernya dari mana? Oke, jadi kita mulai terlebih dahulu ya. Jadi di ekstremitas. Oke, di ekstremitas kaudalis sisi medial sini kita seperti biasa orientasi terlebih dahulu. Nah, orientasinya itu ditandain sama os patella yang berada di bagian kranial. Sini ada os patella dan juga di bagian kaudalnya. Di sini ada penonjolan yang merupakan bagian dari os calcaneus dinamakan tuber calcis. Oke, kranial, os patella, kaudal ada tuber calcis. Oke, lalu habis itu kita kuakkan kakinya ke sisi caudo-dorsal. Nah, kita bisa menemukan seperti ini, hati-hati di buku. Oke, seperti ini ya teman-teman semua. Ada muskulus-muskulus yang terpotong dan juga ada, kita bisa melihat arteri dan juga vena. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Ayo baru masuk. Kita bahas mengenai muskulusnya terlebih dahulu. Kita lanjut ke kaki depan, kaki belakang. Kita bahasnya muskulus dulu yang berada di bagian abdomen. Di sini kita bisa melihat muskulus yang dia lebih besar dinamakan muskulus psoas mayor. Oke, sip. Lalu habis itu selanjutnya yang di sini yang di lebih medial adalah muskulus psoas minor. Jadi yang mayor dan juga yang minor. Oke, lalu habis itu psoas yang mayor itu dia berjalan ke sisi kaudal menuju ke kaudal. Nanti dia akan menyatu dengan bentukan muskulus yang dinamakan muskulus iliacus. Oke, jadi muskulus iliacus dan juga muskulus psoas mayor nanti akan menyatu. Bentukan muskulusnya dinamakan muskulus iliopsoas. Iliopsoas, oke betul. Jadi kalau misalkan penunjukannya nanti dia bakal masuk ke dalam kayak gini, tegak lurus gitu ya, si muskulus iliopsoas. Iliacus cuma di sini doang. Oke, gitu kayak gitu buat yang muskulus yang masih di abdomen menuju ke kaki belakang. Terus habis itu ada muskulus juga yang kita temukan di sisi lateral juga. Ini ada muskulus yang dinamakan muskulus tensor fascia lata yang dia bentukannya segitiga. Oke. Terus habis itu dia akan melekat ke bentukan fascia yang dinamakan fascia lata femoris. Oke. Terus habis itu kita berlanjut ke muskulus yang berada di os femur. Oke, jadi kayak gini kita bisa melihat kalau misalkan ada muskulus yang dia bentukannya seperti resleting. Ini ada dua origo kayak gini. Ini ada muskulus yang dinamakan muskulus sartorius. Oke, ini ada muskulus yang namanya muskulus sartorius. Terus kita keluarkan juga muskulus sartoriusnya. Nah, di sini yang paling kaudal kita bisa melihat muskulus yang mana dia itu tipis. Terus habis itu melebar. Muskulusnya dinamakan muskulus gracilis. Oke, jadi dia paling kaudal dan juga dia melebar dan tipis. Oke. Terus habis itu selanjutnya kita bahas muskulus yang mana dia itu ada di os femur, menempel sama os femur. Oke. Jadi pertama-tama kalian harus note kalau misalkan yang di sini ini adalah sisi kranialnya yang mana yang ditandai sama os patella. Sedangkan yang di sini ini adalah bagian kaudalnya. Oke? Nah, muskulus yang mana dia paling kranial yang di sini dia seratnya lurus. Oke? Dinamakan muskulus rectus femoris. Oke, ini ada muskulus rectus femoris. Oke. Terus habis itu selanjutnya di bagian lebih kaudalnya yang di sini misalkan ya, ini yang suratnya udah agak rusak yang di sini. Ini ada muskulusnya, muskulus vastus. Oke, benar, muskulus vastus medialis. Jadi kalau misalkan kalian masih ingat yang bagian lateral kemarin, ekstremitas kaudalis bagian lateral, itu kan ada muskulus yang namanya muskulus quadriceps femoris ya. Nah, muskulus quadriceps femoris itu dia tersusun oleh 4 muskulus. Yang kemarin di bagian lateral kita juga udah bahas. Di sini ada muskulus vastus lateralis. Oke, muskulus vastus lateralis. Terus habis itu di bagian kranial sini yang arah selatnya lurus, kita juga bisa lihat di bagian medial. Ini ada muskulus rectus femoris. Terus habis ini ada muskulus yang dia melekat sama os femur, namanya muskulus vastus intermedius.
Nah, satunya lagi ada 4, kan ada 4 muskulus. Satunya lagi yang di sini. Ini ada muskulus vastus medialis. Oke, ini ada muskulus vastus medialis. Itu nggak ada di konsep yang lama. Nggak apa-apa, aku lanjutin aja. Terus habis itu tuh selanjutnya di bagian kaudal dari musculus vastus medialis yang ini, kita bisa ngelihat yang di sini ada musculus yang dia bentukannya seperti segitiga. Terus itu dia tebal. Nama musculusnya dinamakan musculus pectineus. Oke, musculus pectineus. Lalu habis itu selanjutnya di bagian kaudalnya lagi dari musculus pectineus yang di sini, kita bisa melihat musculus yang dinamakan musculus adductor. Musculus adductor. Nah, musculus adductor ini kita juga bisa melihat di bagian lateral kemarin. Nih, yang di sini yang aku gerak-gerakan, yang ini musculus adductor juga. Oke, kita juga bisa melihatnya dari medial. Yang ini juga musculus adductor. Oke. Terus habis itu selanjutnya di bagian kaudal dari musculus adductor yang lebar ini adalah musculus yang dinamakan musculus semimembranosus. Oke. Musculus adductor, musculus semimembranosus. Lalu di bagian kaudalnya lagi dari musculus semimembranosus yang ini ada muskulusnya. Muskulus dinamakan musculus semitendinosus. Oke, betul. Jadi urutannya sama. Aku ulang dari awal lagi buat urutannya. Yang pertama paling kranial, terus habis itu arah seratnya lurus. Dinamakan musculus rectus femoris. Oke, betul. Terus habis itu selanjutnya di bagian lebih kaudalnya lagi ada musculus yang dia hanya terlihat di sisi medial. Dinamakan musculus vastus. Oke, betul. Terus habis itu ada musculus yang mana dia bentukannya seperti segitiga. Terus habis itu dia berdaging. Dinamakan musculus pectineus. Oke, betul, musculus pectineus. Kaudalnya dari musculus pectineus ada musculus yang dia bisa kita lihat di lateral maupun di medial, dinamakan musculus adductor. Di sini lebih kaudalnya lagi ada musculus yang dia lebar, bentukannya seperti membran, dinamakan musculus semimembranosus. Dan paling kaudal ada musculus yang dia bentukannya seperti tendon. Itu ya, namanya adalah musculus semitendinosus. Oke, betul, semitendinosus. Oke, kayak gitu buat musculus yang di femur. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Atau sudah aman? Sudah aman, ketik 1. Oke, kalau misalkan sudah aman, aku lanjutkan ke regio cruris. Ada yang masih ingat regio cruris tersusun oleh os apa aja? Os tibia, fibula. Oke, benar. Di regio cruris tersusun oleh os tibia dan juga os fibula. Oke, yang aku tunjuk ini yang dia keras, ini adalah os tibia. Oke, ini adalah os tibianya. Nah, kita bisa melihat musculus yang dia hanya berada di bagian proksimal dari os tibia aja, dan juga dia melekat sama os tibia yang di sini. Ini musculus yang dinamakan musculus popliteus. Jadi dia hanya di proksimal karena dia hanya melekat sampai ke yang dinamakan kemarin linea popliteal. Oke, jadi di sini ada sih musculus popliteus. Oke, terus itu di bagian lebih distal dari musculus popliteus yang di sini, ini ada musculus yang dinamakan musculus flexor digitorum. Ya benar, musculus flexor digitorum longum. Oke, terus habis itu kita berlanjut ke musculus yang di betis. Ini ya, musculus betis itu namanya adalah musculus gastrocnemius. Oke. Ini ada musculus gastrocnemius, dia paling kaudal dan juga dia paling besar. Nah, kalau misalkan di sisi medial ini, musculus gastrocnemiusnya dinamakan musculus gastrocnemius caput medial. Oke, betul. Oke, ini kalau ditunjuknya dari lateral, kaput lateral. Kalau misalkan ditunjuknya dari medial, kaput medial. Terus habis itu selanjutnya ini sama seperti yang di sisi lateral kemarin, kita bisa melihat musculus yang dia berada di bagian lebih profunda dari musculus gastrocnemius. Dia di dalamnya musculus gastrocnemius. Ini nggak ada di vocab, nggak apa-apa, tapi kita jelasin aja.
Ini ada muskulus yang dinamakan musculus flexor digitorum superficialis. Nah, kemarin aku sempat mention kenapa dia namanya superficial, karena dia berada di superficial dari musculus flexor digitorum profundus. Nah, musculus flexor digitorum profundus itu dia tersusun oleh 3 muskulus. Yang pertama, ini ada muskulus yang di sini, yaitu musculus flexor digitorum longum. Terus habis itu, kelihatan dari arah di bagian lateral jauh tak tunjukin ya. Dia tersusun oleh musculus tibialis caudalis juga, yang di sini. Ini musculus tibialis caudalis, nih. Dan juga musculus flexor digitorum lateralis. Jadi 3 muskulus tersebut, musculus flexor digitorum lateralis yang ini, musculus tibialis caudalis, dan juga musculus flexor digitorum longum. Jadi kan dia di sini kan dia beradanya di lebih profunda. Makanya 3 muskulus tersebut itu namanya musculus flexor digitorum profundus. Sedangkan yang di bagian sini, di bagian profunda dari musculus gastrocnemius itu namanya musculus flexor digitorum superficialis. Jadi dia akan berada lebih superficial dari si ukuran musculus flexor digitorum profundus tersebut. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Atau tadi mau diulangi? Apa? Oh, aman? Aman, ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau misalkan sudah aman, aku lanjutkan lagi ke tendo. Mangin aja deh. Oke, di tendo ini, di Regiopedis kita bisa melihat bentukan tendo-tendo, yang mana tendo-tendonya itu akan dibungkus oleh suatu pembungkusnya. Nah, yang di sini jaringan ikatnya dinamakan manica flexoria. Nah, manica flexoria itu apa sih sebenarnya? Jadi, manica flexoria itu sebenarnya adalah perluasan dari tendo musculus flexor digitorum superficialis. Ya. Jadi dia perluasan dari tendo musculus flexor digitorum superficialis yang dia melingkupi tendo-tendo di plantar dari os metatarsal ini gitu. Oke, aku lanjut dulu. Jadi tadi kan sudah kita bahas manica flexoria. Lalu habis itu selanjutnya terus habis itu selanjutnya di paling superficial di sini ini ada tendo yang dinamakan tendo musculus flexor digitorum superficialis. Oke, ini tendo musculus flexor digitorum superficialis. Terus habis itu di bagian lebih profundanya yang ini adalah tendo dari musculus flexor digitorum profundus. Lalu habis itu selanjutnya yang mana dia melekat sama bentukan dari os metatarsal yang di sini, ini yang tak tunjuk. Dia kalau misalkan menunjukkannya ke dalam, itu adalah musculus interoseus. Oke, musculus interoseus. Boleh. Yang kan tadi itu ada tendo musculus flexor digitorum profundus. Itu kan berarti tendo asalnya dari yang profundus tadi. Sedangkan profundus itu tadi disusun ke bawah. Jadi tendonya menyatu ya. Kalau misalkan kamu coba gerak-gerakan ya guys. Semoga sih gerak ya. Ini gerak nih, gerak kan. Yang di sini ada yang superficialis. Ini gerakan. Ya. Ya. Terus habis itu yang profundus. Ini yang di dalam profundalnya lebih yang gerak. Jadi tiga muskulusnya nanti jadi satu ke tendonya di sini, tendo musculus flexor digitorum profundus. Kayak gitu buat tendo-tendonya. Sebelum aku lanjut, ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Interoseus itu yang dia balik profunda, yang dia melekat sama os metatarsalnya langsung di sini, di dalam kayak gini. Lanjut ya. Lebih coklat. Oh iya yang ini. Kamu kan tinggal mana Pak? Yep. Tulis ya. Kayak gitu dulu buat tendonya. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Oke. Baik.
Lalu kita lanjut ke bentukan inervasi terlebih dahulu ya. Oke. Inervasi. Oke. Lah. Telat. Tekan bro. Tidur ya? Gak apa-apa, Ya. gak apa-apa. Lanjut. Nanti kalau misalkan mau kita ulangin aja. Kita ikutin dulu ya, kita bahas inervasi dulu. Oke, jadi buat inervasinya itu diperankan oleh yang aku tunjuk ini, yaitu nervusnya nervus femoralis. Oke? Nervus femoralis. Nih, ini nervus femoralis. Terus habis itu kalian bisa melihat kalau misalkan nervus femoralis dia bercabang yang ke sini, yang ini. Ini nervus yang merupakan cabang dari nervus femoralis adalah nervus saphenus. Oke, nervusnya nervus saphenus. Oke. Terus habis itu dan juga dia yang lebih kecil ini ya, pokoknya yang lebih kecil adalah di sini nervus saphenus. Terus habis itu selanjutnya yang di sini ini adalah merupakan kelanjutan namanya sama, adalah si nervus femoralis. Jadi kalau misalkan ditunjuk di sini maupun di sini itu dua-duanya sama si nervus femoralis. Femoralis itu yang kelihatan dari gluteus yang udah dibuka. Bukan, itu sih di kepala. Oh iya. Ya, kayak gitu buat si nervusnya. Terus habis itu selanjutnya nervus yang dia berada di bagian regio cruris ini. Kita kalau bisa melihat kalau misalkan ada nervus di sini, ini nervusnya dinamakan nervus tibialis, yang mana dia merupakan cabang dari nervus ischiadicus. Oke, benar. Nervus femoralis cabang dari apa, Kak? Jadi langsung dari medulla spinalisnya. Langsung dari medulla spinalis. Tibialis ini dari ischiadicus. Ischiadicus. Oh berarti enggak ikut ini tapi langsung sendiri. Dari nervus ischiadicus di sini. Ada di sini kemarin si ischiadicus tuh. Kenapa itu Ada dijahit, Kak? ramus-ramusnya. Bukan, itu peroneus communis yang ini. Ini kan peroneus communis nih. Kalau yang tibialis yang di sini. Ini dijahit. Nih, kalau misalkan aku gerakin, dia gerak. Ini femoralis sama dari Oh iya. yang ini. Langsung, Kak. Dari abang sebelumnya. Ya. Nah ya, itu buat nervus tibialis. Terus habis itu ada nervus satu lagi yang dia menginervasi musculus gracilis. Yang ini nervusnya dinamakan nervus obturatorius. Itu kalau lucu ya di muskulusnya gracilis itu, Kak, langsung. Di sini biasa dipisahin kayak gini, terus habis itu dipelongkerin. Itu berarti di baliknya gracilis. Di baliknya di profundanya musculus gracilis. Ini sih nervus obturatorius. Oke, sebelum aku lanjut ke vaskularisasi ada yang mau ditanyain? Obturatorius. Langsung dari sini. Oke, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Bukumu. Ada yang mau ditanyain? Insya Allah sudah aman. Oke, baik. Habis itu kita berlanjut ke arteri, ke vaskularisasi. Oke. Jadi pertama-tama arteri yang mana dia akan ngevaskularisasi di bagian regio kaki belakang itu diperankan oleh aorta yang dinamakan aorta abdominalis yang ini. Oke, ini ya arteri aorta abdominalis. Nah, sebelum aku lanjut ke sini, karena aorta abdominalis sebelum bercabang ke kaki belakang itu dia bercabang di sini ke ren. Dinamakan arteri renalis yang udah kita pelajarin di abdomen thorax kemarin. Oke, ini adalah si arteri renalis. Oke, terus habis itu aorta abdominalis dia akan berlanjut ke kaudal menuju ke ekstremitas kaudalis. Nah, percabangan-percabangannya kita bisa melihat di sini ada ada sepasang. Yang ini dua-duanya yang lagi tak pegang. Ini adalah arteri yang dinamakan arteri testicularis. Karena ini hewannya hewan jantan. Oke. Ini adalah arteri testicularis. Sedangkan kalau misalkan di hewan betina
nama arterinya adalah arteri ovarica. Nih kalau misalkan kamu telusuri nanti dia bakal lanjutnya ke sini, testis. Itu gimana Kak? Cara tahunya kalau itu emang kalau nggak ada ininya? Itu. Ini sih, ini kan aorta abdominalis ya. Terus habis itu kamu ngelihat kalau misalkan ada dua arteri sepasang kayak gini, terus habis itu ada satu yang kecil. Nah kalau misalkan sepasang itu udah pasti yang arteri testicularis atau enggak ovarica. Kalau misalkan yang di tengah cuma satu, ini cuman yang ini yang jawabannya arteri mesenterica caudalis. Iya, jadi kayak dia ada sepasang, ada di kanan dexter maupun di sinister, ada dua. Ini. Dijajar Kak? Jajar, iya. Ini masih masuk, ini belum dikeluarin. Gitu, ini buat yang arteri testicularis. Jadi dia pasti sepasang. Ini kamu pasti ngelihatnya ada dua gini, ada satu di sini, satu yang di sini, satu lagi yang di sini. Sepasang. Oke. Terus habis itu selanjutnya percabangan dari aorta abdominalis juga. Itu ada arteri yang dia di tengah satu doang di sini. Ini adalah arterinya dinamakan arteri mesenterica caudalis. Yang mana arterinya akan ngevaskularisasi rektum. Oke, betul. Sakulusnya itu Kak? Iya, yang di rektum juga. Iya benar. Yang ada sakulus. Itu kayak kanan kiri ini testicularis atau ovarica. Terus habis itu tengahnya yang mesenterica caudalis. Iya, benar kayak gitu. Ya. Lalu kita berlanjut ke arteri selanjutnya. Percabangan dari aorta abdominalis. Kalian bisa melihat kalau misalkan ada bentukan 2Y kayak gini. Ini ada 1Y, terus habis itu 2Y. 1, 2. Ya, kelihatan ya. Besar sama kecil. Oke, yang kecil dan juga dia berada di bagian lebih medial, lebih ke dalam gitu ya. Ini adalah arterinya dinamakan arteri iliaca interna. Oke, yang ini yang aku tunjuk sekarang adalah arteri iliaca interna. Nah, lalu selanjutnya yang dia lebih besar dan juga dia lebih di lateral atau lebih di luar dinamakan arteri iliaca externa. Oke, betul. Ya Allah Gusti. Maaf. Ya Kak Awi, Pak. Itu kanan kiri namanya sama ya? Sama. Jadi yang di sini maupun yang di sini itu sama, dua-duanya adalah arteri iliaca interna. Yang di sini sama yang di sini ini. Ini ada dua-duanya namanya Iliaca sama, externa. arteri iliaca externa. Aku Ya, terus Kak. Saya di sini Proses guys. Paling kecil vaskularisasi. Ngomongnya. satu. Udah kayak taruh aku. Kendaraan kayak gini adalah karena sudah kering. Ini nggak ada isinya? Ada loh. Apa? Ada, masih ada isinya, itu belum dibuka. Itu. Ya ini udah. Lah bela main apa? Oh berarti nek mau di testis. Kelihatan aja, sini. Jadi kalian bisa melihat kalau misalkan arteri iliaca interna itu cabangnya ada 3. 1, yang kecil ini yang agak kepotong. 2, 1, 2, 3 yang ke dalam. Oh, bukan. Kurang jeruk. Cabangnya jadi 3, betul. 1, 2, 3. Ya, interna. Oke, cabangnya ada 3. Cabang yang pertama ini adalah arteri gluteus cranialis. Terus habis itu yang ini, yang agak kepotong ini. Terus habis itu yang kedua adalah arteri gluteus caudalis. Dan yang terakhir adalah arteri, kalau misalkan di jantan adalah arteri dorsalis penis. Itu yang penis Kak? Hah? Kalau perempuan uterina media. Ya, kalau misalkan di hewan betina itu adalah arterinya namanya arteri uterina mediana. Berarti yang gluteus cranialis itu cenderung kecil ya? Ya kecil, enggak juga sih, ini Karena karena kepotong aja sih.
Tapi biasanya ini aku sih dari tahun lalu kayak gini. Biasanya kan misalkan yang cabang dari arteri iliaka interna itu nggak ditunjuk langsung di sininya, tapi ditanyain. Jadi misalkan ya, Yang interna ada apa? jadi arteri iliaka interna yang ditunjuknya di sininya. Terus habis itu memiliki percabangan apa aja gitu. Jadi cabangnya nggak pakai tulis kayak gitu biasanya. Itu kan tadi kan iliaka interna tadi kan nyabang jadi 2 gitu kan? 3. Enggak. Iya ya, karena Dexter sama Sinister. Iya. Itu berarti Dexter punya, Sinister punya. Dexter punya, Sinister punya. Sepasang. Ilia interna ya cabang ada 3. Oh. Jadi kan ini dua-duanya namanya arteri iliaka interna. Nah, Masing-masing. arteri iliaka yang Dexter maupun yang Sinister itu cabangnya juga ada 3 lagi. Tuh. Baik. Oke, kita yang buat yang arteri iliaka interna. Sebelum aku lanjut ke arteri iliaka eksterna, ada yang mau ditanyain? Terlebih dahulu. Insya Allah sudah aman. Gimana? Yang lainnya ada yang mau ditanyain? Boleh? Itu cabangnya 3. Betul. Apa itu juga ada? Iya, Cabang 3 juga. di sini cabang 3, yang juga di sini juga cabang 3. Urutannya sama. Urutannya sama. Veterinaris cranialis, caudalis sama veterina medina atau enggak ada guys. Oke, kayak gitu ya guys. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke. Kalau misalkan sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan ke bentukan arteri iliaka eksterna. Oke, jadi di sini kita bisa melihat bentukan dari arteri iliaka eksterna. Yang mana cabang pertama dari arteri iliaka eksterna itu adalah ke sini, yang dia akan ke vaskularisasi. Ini kepotong. Ini ada musculus obliquus abdominis internus dan juga musculus tensor fasciolata. Ini arterinya dinamakan adalah arteri circumflexa iliaca profunda atau CIP ya. Ini adalah arteri circumflexa iliaca profunda. Oke, sip. Terus habis mencabangkan arteri iliaka eksterna, lanjut tetap namanya arteri iliaka eksterna. Nah, terus habis itu nanti dia akan mencabangkan suatu arteri yang di sini. Oke, yang ini adalah arterinya dinamakan arteri femoralis profunda. Yang ini aku tunjuk sekarang. Set. Ini adalah arteri femoralis profunda. Oke, arteri femoralis profunda cabangnya ada 2. Yang satu yang dia masuk ke musculus, dan juga satunya lagi nanti dia akan ke glandula. Ini kalau misalkan di sini di skrotum atau enggak ke lateral dari toraks. Lateral dari abdomen. Jadi ada satu yang ke sini dan juga satunya lagi masuk ke musculus. Nah, yang masuk ke musculus dinamakan arteri circumflexa femoris medialis. Oke, arteri circumflexa femoris caudalis medialis. Dan kita bisa melihat kemarin di sini guys, yang ini, yang arterinya di sini, ini. Oke. Terus habis itu selanjutnya dia juga mencabangkan arteri yang dinamakan seluruh strukturnya dinamakan truncus pudenda epigastrika. Oke, truncus pudenda epigastrika. Nah, si truncus pudenda epigastrika ini cabangnya juga ada 2. Nih, kelihatan ada 2? Iya. Nih. Iya. Oke, cabang yang pertama yang dia lebih kranial dinamakan arteri epigastrika caudalis. Oke, arteri epigastrika caudalis. Sedangkan satunya lagi yang cabangnya nanti akan ke vaskularisasi skrotum di sini. Ini adalah arteri yang dinamakan arteri pudenda eksterna. Oke, betul. Ini bisa dilihat kalau misalkan yang di sini kan arahnya ke musculus nih, yang di sini ke lateral dari abdomen. Sedangkan yang satunya lagi nanti dia bakal ke skrotum yang di sini. Oke, kayak gitu buat yang truncus pudenda epigastrika. Jadi ini kan tadi si truncus pudenda epigastrikanya di sini. Terus habis itu dia cabang ini ada 2, 2 yang kranial. Yang kranial itu namanya arteri epigastrika caudalis. Sedangkan yang dia ke kaudal, ke arah dari skrotum, dinamakan arteri pudenda eksterna. Oke, betul kayak gitu guys.
Oke, ada yang mau ditanyain atau aku bisa lanjut? Lanjut. Oke, sip. Setelah mencabangan si arteri femoralis profunda, arteri iliaca externa akan berlanjut namanya dinamakan arteri femoralis. Oke, di sini adalah arteri femoralisnya. Yang mana arteri femoralis nanti akan masuk ke bentukan yang dinamakan kanalis femoralis. Di sini ya ada kanalis femoralis. Itu yang soal kuis itu ya? Iya. Soal kuis kan? Kuis pretest kemarin. Iya, Iya. Oh, Pertanyaan. membentuk alur apa gitu kan? Namanya apa? Atau ini membentuk alur membentuk Terus apa? arterius biasanya. Iya. Oke. Ya, tadi ini adalah arteri femoralis. Oke. Arteri femoralis akan bercabang nih. Yang pertama yang dia berada di bagian proksimal yang ini Dia menuju ke arah kranial. ya menuju ke arahnya kranial. Nah, yang ini adalah arteri yang dinamakan arteri circumflexa femoris lateralis, yang mana nanti kita bisa menemukan di profunda dari musculus vastus lateralis. Oke, sip. Lalu arteri femoralis akan berlanjut ke distal menuju os femur ke kanalis femoralis. Jadi di sini nanti akan membentuk satu kanal kayak gini ya. Ngecek pulsus itu di situ. Iya, masuk di hewan kecil tapi ya. Iya. Di hewan kecil tapi. Di kambing nggak bisa. Sopot yang ngecek pulsus itu. Oke, ini arteri femoralis. Nah, arteri femoralis di sepertiga distalnya nanti dia akan bercabang menuju keluar dari bentukan kanalis femoralis yang ini. Nih, arterinya dinamakan arteri savena. Yang mana Pak? Mulai mana? Pokok dia mulai keluar dari kanalis femoralis ini udah arteri savena. Tapi kalau yang di dalam sini masih femoralis. Arteri yang di dalam sini adalah arteri femoralis. Oh cabang ya. Iya, betul. Jadi arteri savena adalah merupakan cabang dari arteri femoralis. Oke, selanjutnya arteri femoralis bakal bercabangkan ke ada arteri yang dia bakal menuju ke kaudal dari os femur. Yang ini adalah arteri yang dinamakan arteri femoralis caudalis. Ini kan kalian bisa lihat arahnya ke kaudal. Terus habis itu dia bakal bisa kelihatan di sini. Ini. Oke, arteri femoralis caudalis. Lalu habis itu selanjutnya ada cabang terakhir dari arteri femoralis. Yang ini yang dia potong. Nih, kayak gini harusnya. Nanti dia akan menuju ke persendian genu di sini. Ini adalah arteri yang dinamakan arteri Genukularis descendens. Oke, ini cabang terakhir dari arteri femoralis. Nah, setelah mencabangkan arteri genukularis descendens, arteri femoralis akan berlanjut menjadi arteri yang dinamakan arteri poplitea. Oke, ini adalah arteri poplitea. Yang itu masih ketutup sama yang Hah? masih ketutup sama alur tadi nggak kak? Udah masuk ke dalam sini. Oh, udah masuk ke dalam sini. Si arteri poplitea. Oke, arteri poplitea, sorry, cabangnya ada dua. Yang mana kemarin kita bisa melihat di sisi lateral. Ada kayak di sini keisi kayak guys. Nah itu. Ini. Yang di sini Ini adalah arterinya, dinamakan arteri tibialis cranialis. Oke. Sedangkan selanjutnya yang dia di kaudal dari musculus gastrocnemius yang ini adalah arterinya, dinamakan arteri tibialis caudalis. Dia merupakan dua-duanya adalah cabang dari arteri poplitea. Oke, benar, adalah cabang dari arteri poplitea. Oke. Setelah melakukan percabangan itu udah nggak ada poplitea lagi. Udah, langsung udah berubah nama jadi tibialis cranialis sama caudalis. Oke, jadi si arteri tibialis caudalis ini nanti dia hanya bakal stop ke bentukan si musculus gastrocnemius ini aja, yang tibialis caudalis. Nah, sedangkan yang arteri tibialis cranialis yang tadi di sini ya, nanti dia akan berlanjut ke dorsal dari di tarsus, dinamakan arteri dorsalis pedis. Oke, yang ini arteri dorsalis pedis. Terus habis itu arteri dorsalis pedis akan berlanjut juga ke
metatarsal yang kita juga pelajarin di kemarin. Ini adalah arteri metatarsal dorsalis 3. Oke, itu buat yang si arteri tibialis caudalis. Nah, lanjut aku mau bahas mengenai arteri savena. Nah, arteri savena ini nanti dia akan berlanjut ke distal menuju ke os metatarsal juga. Arterinya dinamakan, aku lihat bisa lebih jelas ini. Arterinya dinamakan arteri arteri plantaris medialis yang ini, yang dia merah. Terus habis itu arteri plantaris medialis bakal berlanjut ke arteri digitalis digital plantaris. Oke, yang ini, yang dia warnanya lebih merah. Nggak bisa arah ini. Ini yang dia merah warnanya. Ini adalah arteri digitalis plantaris. Kayak gitu buat yang arterinya. Terus habis itu sebelum aku lanjut ke ke vena, ada yang mau ditanyain dulu? Karena cuma dikit kok. Ada yang mau ditanyain dulu? berarti yang arteri savena itu adalah dari arteri tibialis cranialis. Arteri savena itu cabangnya dari arteri femoralis. Di sini kan tadi, ini kan ada arteri savena dari femoralis. Dia cabang jadi arteri savena. Terus itu nanti dia berlanjut ke plantaris medialis. Jadi yang poplitenya ini stop. Yang poplitenya stop, cuma cabang jadi 2, tibialis cranialis sama tibialis caudalis aja. Iya, Nggak ada lagi lanjutan. Mana? Oke, gimana ada lanjutannya? Arteri genicularis descendens itu. Oke, jadi arteri genicularis descendens itu yang ini, yang dia kepotong ini, dia menuju ke persendian genu, persendian lutut, dan juga dia descendens, dia turun, dinamakan arteri genicularis descendens yang ini. Itu, ada yang mau ditanya lagi? Oke, terus habis itu selanjutnya vena. Cuma ada 2 kan di catatan situ. Vena yang pertama yang dia juga berada di kanalis femoralis yang ini, venanya dinamakan vena femoralis. Venanya dinamakan vena femoralis. Terus habis itu selanjutnya vena yang kedua yang dia berjalan bersamaan si arteri savena. Di sini nggak kelihatan lagi. Ini juga, ini yang dia warnanya lebih hitam. Yang itu adalah vena savena medialis. Ada gaya di sini. Nah ini loh, ini vena savena medialis. Vena femoralis yang di sini. Kalau dia udah keluar itu vena savena medialis. Berarti kalau dia ikut lagi arteri savena udah savena medialis. Iya, vena savena medialis ini kan. Oke, kalau misalkan yang vena savena lateralis kan kita bisa kemarin melihat di lateral yang ini. Vena savena lateralis itu. Iya, vena savena medialis yang ini. Ikut arteri savena. Terus sama yang femoralis yang paling Vena femoralis yang ikut arteri femoralis. Oke, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau ditanyain nggak? Berarti nih ada yang mau ditanyain nggak? Masih internal. Yaudah, oke. Kalian belajar dulu ya. Aku ada post test 5 menit. Berapa menit ya enaknya?